Apa kalian pernah dituduh melakukan sesuatu padahal merasa tidak pernah melakukannya? Pada video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film bergenre thriller misteri yang berjudul House of Disappear, yang artinya rumah orang hilang. Inilah kisah seorang ibu yang sangat menyayangi keluarganya, tetapi dituduh melakukan pembunuhan ke keluarganya sendiri, sehingga dia dihukum 25 tahun. Siapakah pelaku sebenarnya, dan apa yang sebenarnya terjadi? Jika kalian ingin mengetahuinya, simak saja videonya. Di awal diperlihatkan seorang wanita bernama Mihe yang terbangun pasca pingsannya. Melihat keadaan sudah kacau, Mihe mencoba mencari suami dan anaknya ke ruang bawah. Dia terkejut bahwa sang suami bernama Chul sudah sekarat, tertusuk pisau dan tewas. Dan kemudian menemukan anaknya bernama Hyunjae selamat. Tapi saat Mihe ingin memeluknya, tiba-tiba Hyunjae terseret ke sebuah pintu yang ada di ruangan itu dan kemudian lenyap. Dengan apa yang terjadi, Mihe dituduh membunuh semua anggota keluarganya dan didakwa 25 tahun penjara. Singkat cerita, masa hukuman 25 tahun hampir berlalu, tapi Mihe menjadi tahanan rumah selama 3 bulan dan dia pulang ke rumahnya. Ya, rumah yang di masa lalunya penuh dengan ingatan kelam. Saat Mihe masuk ke rumah itu lagi, Mihe langsung ambil pisau dan mencoba menantang sesuatu yang ada di sana. Diketahui di masa lalu, tragedi kelam disebabkan oleh penghuni gaib rumah itu yang diingat oleh Mihe. Tapi tidak terjadi apa-apa dan tidak muncul apa-apa, sehingga Mihe frustasi. Dan saat itulah Mihe mengenang masa-masa lalunya di rumah itu. Diketahui Mihe mempunyai anak kandung bernama Hyunjae dan satu anak tiri bernama Jiwon yang berasal dari pernikahannya dengan Chul. Walaupun anak tiri, Mihe tidak pernah membeda-bedakan dan menyayangi mereka berdua. Akan tetapi suami Mihe bernama Chul sepertinya tidak begitu suka dengan Hyunjae dan hanya menyayangi Jiwon. Hyunjae dan Jiwon sangat akrab. Walaupun tidak sekandung, mereka sangat saling menyayangi. Setiap hari mereka berdua bermain bersama dan keluar bersama teman-temannya. Suatu saat Hyunjae dan Jiwon bermain bersama Choi dan Yoonhae. Mereka berempat bermain video game dengan memasukkan koin. Mereka berbuat curang dengan koin itu dipasang tali agar bisa bermain lama. Tetapi aksi mereka diketahui nenek penjaga warung itu. Lalu mereka diusir dan mereka pun lari. Saat mereka berpisah, Hyunjae memberikan sebuah manik-manik kepada Yoonhae. Yoonhae sangat senang dan akan selalu menjaganya. Saat Hyunjae dan Jiwon pulang ke rumah, nenek penjaga warung itu sudah berada di rumah mereka dan mengadukan perbuatan mereka ke Mihe. Lantas Mihe langsung memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk meminta maaf. Saat nenek warung itu berpamitan, dia seperti ketakutan. Mihe pun menanyakannya kenapa, tapi nenek itu berkata tidak ada apa-apa. Setelah Mihe menghukum mereka, Mihe berkata ke Hyunjae perihal sakit yang diderita Hyunjae. Mihe berkata akan melakukan apapun agar Hyunjae bisa sembuh dan tidak mati muda seperti ayahnya. Di film ini tidak diberitahu jelas sakit apa, pokoknya sakit yang serius. Beberapa jam kemudian, Chul datang dengan kondisi mabuk. Mihe yang merapikan bajunya Chul menemukan bekal lipstik wanita, sehingga Mihe marah dan tidak mau tidur bersama Chul. Mihe pun mengunci kamar dan Chul pun kemudian pergi keluar. Saat Mihe sendirian di kamar, tiba-tiba pintu kamar Mihe terbuka sendiri yang tadinya dikunci oleh Mihe. Kemudian Mihe menghampiri pintu itu mencoba mencari tahu siapa. Tapi dia tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba muncullah sebuah tangan ingin menggapai Mihe. Untung pintu itu terkunci ganda dan untung Mihe dapat menghindar. Di tempat lain, Jiwon melihat bayangan yang misterius yang berdiri di depan pintu kamarnya.
sehingga dia takut dan bersembunyi di balik lemarinya. Saat itu terdengar jeritan. Mihe kemudian buru-buru ke kamar Hyunjae, tapi ternyata bukan Hyunjae yang berteriak, melainkan Jiwon. Saat Mihe ke kamar Jiwon dan menanyakannya, Jiwon menjawab berteriak karena terkejut Hyunjae tiba-tiba di kamar Jiwon. Mihe sangat bingung karena Hyunjae dari tadi berada di kamarnya dan tidak keluar kemanapun. Besoknya Mihe lapor pada polisi dan polisi pun datang ke rumah bersama suaminya. Diketahui suaminya juga anggota kepolisian. Mihe memberi keterangan bahwa ada seseorang di rumah itu dan mereka sepertinya bukan manusia. Chul melihat Hyunjae mengetahui sesuatu. Lantas Chul menanyakannya, tapi Hyunjae hanya diam, sehingga membuat Chul marah dan membentaknya. Lalu Hyunjae pergi ke kamarnya. Mihe yang khawatir menyusul Hyunjae dan menanyakan kejadian semalam. Akhirnya Hyunjae mau berbicara dan mengeluarkan sebuah kertas bertuliskan, "Keluar dari rumah ini segera, jika tidak mau keluargamu mati." Tapi saat Mihe menanyakan dari siapa kertas itu, Hyunjae tetap saja bungkam. Besoknya Mihe yang pulang dari gereja ditemui nenek penjaga warung itu, dan dia berkata bahwa rumah Mihe penuh dengan aura negatif dan memberi saran untuk mendatangkan paranormal. Setelah itu Mihe mencobanya. Paranormal yang direkomendasi oleh nenek itu kemudian datang dan memeriksa rumah itu. Sampailah paranormal itu ke sumber energi yang sangat kuat. Itulah tempat di balik pintu itu berada. Tetapi paranormal itu menyerah dan tak sanggup. Kembali dari flashback, besoknya Mihe ditemui oleh seorang pemuda. Dia adalah pastor di gereja anak yatim di kota tersebut. Pemuda itu bertanya, apa yang terjadi di masa lalu, tepatnya 25 tahun yang lalu. Mihe enggan menceritakan karena semua orang tak percaya apa yang telah dia ceritakan. Tapi pemuda itu memaksa dan dia pasti percaya apapun yang diceritakan oleh Mihe. Mihe berkata, itu perbuatan mereka. Sebenarnya ada penghuni lainnya di rumah ini. Mihe pun membawanya ke ruang bawah dan menunjukkan pintu mistis itu. Saat pemuda itu membuka pintu, di balik pintu itu hanya sebuah tembok batu dan tidak ada ruangan. Hyunjae dibawa mereka ke tembok itu, kata Mihe. Pemuda itu bingung dan setelah itu memulai penyelidikannya. Dimulai pergi ke departemen yang mengurus tentang tanah dan perumahan. Ada pegawai senior di sana menceritakan bahwa di tahun 60-an juga terjadi kasus hampir serupa. Satu keluarga tiba-tiba lenyap. Lalu pemuda itu pergi ke tempat berkas-berkas, mencoba mencari informasi keluarga yang hilang di rumah itu, dan menemukan sebuah keluarga terdiri dari ibu dan dua putrinya yang tiba-tiba lenyap di rumah tersebut. Di tempat lain, Mihe mencoba membongkar tembok itu dengan kapak, tapi itu sia-sia. Dan tiba-tiba mendengar suara dari pojok ruangan tersebut. Lantas Mihe menghampiri suara itu. Dia bertemu dengan sosok dua gadis misterius yang sedang bermain. Mihe pun ketakutan dan kemudian lari. Saat Mihe sudah lari menghindar, dia dikejutkan oleh sosok demi sosok lainnya yang tak kalah menakutkan. Tubuh Mihe menjadi lemas, diikuti flashback lagi. Mihe teringat suatu hari dia mendatangkan paranormal lain ke rumahnya. Paranormal ini sedikit berbeda dengan paranormal pertama. Paranormal ini agak aneh. Saat itu anak-anak sedang bermain keluar. Mihe dan paranormal itu pun melakukan berbagai persiapan. Dan benar saja, setelah itu sosok misterius itu muncul. Mihe yang melihat mereka sontak ketakutan dan menyuruh paranormal itu pergi. Setelah itu Mihe merasa cemas karena anak-anak belum pulang. Beberapa menit kemudian Hyunjae pulang, tapi tidak dengan Jiwon. Saat Mihe menanyakan Jiwon, Hyunjae mengira Jiwon sudah pulang duluan. Mihe dan Hyunjae bergegas mencari Jiwon. Mereka kemudian mencarinya di area pertambangan di daerah sana. Benar saja mereka menemukan sepeda Jiwon, tapi Jiwon tidak ada. Lantas mereka meminta bantuan tim SAR, dan tim SAR menemukan Jiwon, tapi Jiwon sudah tak bernyawa yang sudah berada di bekas galian pertambangan.
Mereka sontak terkejut dan menangis. Chul yang sudah ada di TKP tak menyangka anak kandungnya cepat meninggalkan dia. Lantas Chul menyalahkan Hyunjae atas kematian Jiwon karena tak bisa menjaga adiknya. Dan Hyunjae merasa sangat bersalah, berpikir karena dia adiknya meninggal. Kembali ke pemuda gereja itu, dia melanjutkan penyelidikan tentang dokumen-dokumen rumah itu. Saat dia melakukan penyelidikan, dia menemukan sebuah fakta rumah itu, bahwa dulu rumah itu dibangun oleh Om Yuji atau dukun sakti dari Jepang bernama Abe untuk Kapten Watanabe dan keluarganya. Tapi setelah rumah itu ditempati, Kapten Watanabe dan keluarganya terbunuh. Lantas pemuda itu menelusuri berita itu ke reporter yang meliput di masa lampau. Saat pemuda itu bertemu dengan reporter itu sudah sangat tua dan menceritakan kasus itu di tahun 1942 terjadi kemarahan para petani kepada imigran gelap yang mengeksploitasi daerah sekitar, dan itu dipelopori oleh keluarga Watanabe. Saat para petani ingin membunuh keluarga itu tiba-tiba lenyap dan hanya terlihat dinding batu di balik pintu. Kemudian pemuda itu menganalisisnya dari kasus-kasus yang serupa terjadi di tahun 1942, 1967, dan 1992. Pemuda itu terkejut menemukan fakta bahwa jarak antara kasus-kasus itu adalah 25 tahun. Pemuda itu segera memberitahu Mihei fakta itu dan memperlihatkan foto-foto korban. Benar saja, itu adalah orang-orang misterius yang sering dilihat Mihei. Kemudian pemuda itu menyuruh Mihei pergi karena besok tepat 25 tahun peristiwa itu terjadi. Pemuda itu tak mau Mihei ikutan lenyap juga. Tapi Mihei tidak mau pergi karena dia harus menemukan Hyunjae dan menguak misteri itu sendiri. Dan flashback lagi, kondisi keluarga Mihei semakin kacau setelah kepergian Jiwon. Chul yang kehilangan anak kandungnya sangat sedih dan marah kepada Hyunjae. Mihei yang melihat kondisi ini menenangkan Hyunjae dan memberikan kalungnya sambil berkata, semua akan baik-baik saja dan Jiwon akan tenang di alam sana. Saat Mihei sadar dari lamunannya, waktu terasa aneh dan Mihei merasa akan ada yang terjadi di rumah itu. Kemudian Mihei mencoba memeriksa ruangan bawah dan pintu itu. Benar saja, pintu itu tiba-tiba terbuka. Dan terkejutnya Mihei, di dalamnya terdapat ruangan hampa. Padahal biasanya hanya tembok batu. Mihei yang cemas memutuskan kembali dan naik ke atas. Tapi saat dia naik ke atas, dia melihat kondisi ruangan rumah agak berbeda. Dan kemudian dia mencoba masuk ke kamarnya dulu dan mengetahui ada seseorang di dalam. Mihei lantas ingin menangkapnya, tapi pintu itu ternyata dikunci double. Saat Mihei ingin membukanya, Mihei kaget. Seseorang itu adalah dirinya sendiri, tepatnya dia yang masih muda. Di tempat lain, kamar Jiwon didatangi bayangan di depan pintu. Kembali ke Mihei, Mihei mencoba memeriksa kamar Hyunjae dan Mihei melihat Hyunjae. Tapi Hyunjae tidak mengenali Mihei karena memang Mihei dalam bentuk sudah menjadi nenek-nenek. Tetapi Hyunjae paham setelah diberitahu oleh Mihei. Kemudian Mihei menuliskan secari kertas yang isinya, segera kalian keluar dari rumah ini atau keluargamu akan mati, dan menyuruh Hyunjae untuk memberikannya kepada ibunya. Tetapi jangan bilang siapa yang menulisnya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Mihei yang lain segera memeriksa ke kamar Hyunjae. Untung Mihei sudah pergi. Itu jeritan Jiwon. Saat Mihei yang lain memeriksa Jiwon, Jiwon berkata, dia berteriak karena melihat Hyunjae yang tiba-tiba muncul di kamarnya, sehingga dia kaget. Padahal Hyunjae ada di kamarnya terus. Mihei yang lain menjadi bingung. Ternyata yang ada dua bukan Mihei saja, tapi juga Hyunjae. Saat itulah Hyunjae bertemu dengan Chul yang sedih dan sedang mabuk. Hyunjae berkata, "Papa, Jiwon masih hidup." Tapi saat Hyunjae menengok, kamar itu menjadi kosong. Inilah fenomena waktu yang misterius, yang saling tindih dan saling silang. Tiba-tiba lenyap
Dan faktanya, orang-orang misterius itu bukanlah hantu, melainkan orang yang juga terjebak di rumah tersebut karena masuk ke ruangan itu di hari yang dikutuk. Fenomena aneh itu bisa membuat orang yang terjebak tiba-tiba muncul di waktu tertentu dan tiba-tiba hilang seperti penampakan hantu. Kembali ke Chul yang melihat Yunje. Chul kemudian emosi dan ingin membunuh Yunje. Saat Mihee merenung di ruangan tamu, Mihee didatangi oleh orang-orang misterius tersebut dan Mihee lari ke ruangan bawah, masuk ke pintu itu. Tapi dia dikejar oleh kakek-kakek misterius. Mihee takut dan menyuruhnya pergi. Tapi terkejutnya Mihee saat kakek itu berkata, "Ibu, aku ini anakmu. Aku adalah Yunje." Dan dia menunjukkan kalung yang pernah diberikan oleh Mihee. Mihee yang asalnya tak percaya, kemudian percaya. Hyunjae mengatakan bahwa alasan dia menjadi seperti ini adalah Mihee, karena Mihee yang menyeretnya ke pintu tersebut. Dan Hyunjae menyuruh jangan melakukan itu lagi. Walau itu nantinya akan membuat Hyunjae mati karena penyakit serius yang dialaminya. Tapi Hyunjae ikhlas. Saat yang bersamaan terdengar suara gaduh dari luar pintu. Ya, itu adalah tragedi Chul yang ingin membunuh Hyunjae. Mihee kemudian keluar dan tak sengaja mengagetkan Chul. Chul yang menoleh seketika tertusuk pisau yang diarahkan Mihee kepadanya. Akhirnya Chul tewas oleh Mihee. Saat Mihee ingin kembali ke tempatnya, Mihee teringat janjinya ke Hyunjae. Dia akan menyelamatkan Hyunjae dari penyakitnya, apapun yang terjadi. Dan dia memutuskan untuk membawa Hyunjae ke masa depan, berpikir 25 tahun ke depan penyakit Hyunjae akan bisa sembuh. Saat yang bersamaan, Mihee yang lain menemukan Chul sudah tewas dan ingin memeluk Hyunjae. Tapi Hyunjae kembali diseret oleh Mihee ke pintu itu. Dan itulah sebab Hyunjae terlihat menjadi kakek-kakek, karena nantinya Hyunjae sembuh dan berumur panjang. Tapi Hyunjae masih merasa bersalah karena hidupnya ibunya menjadi menderita. Dan dia mencoba kembali ke rumah itu untuk memberitahu ibunya agar jangan membawanya. Setelah semuanya usai, Mihee menceritakan semuanya ke pemuda itu. Ternyata pemuda itu adalah Choi, temannya Hyunjae dulu. Kemudian Hyunjae dan Choi bertemu. Dan Hyunjae ikut dibawa oleh Choi untuk mencari kesembuhan, karena itu permintaan terakhir Mihee. Sedangkan Mihee masih menunggu di rumah itu sambil merenungi perbuatannya dan menunggu habis umurnya. Dan kisah ini berakhir. Oke, itulah kisah di film House of Disappear. Salah satu film yang sangat keren misterinya, walaupun butuh ekstra memikirkannya. Film ini mengajarkan bahwa pengorbanan ibu kepada anaknya dan anaknya juga memiliki rasa yang sama. Mohon maaf jika ada yang belum terkuak. Bisa tulis di kolom komentar atau lihat filmnya sendiri dan menganalisisnya. Terima kasih.